sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai risk management proses, yaitu pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Sekarang kami akan memulai presentasi mengenai Yang pertama, pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritasi risiko yang mana yang paling relevan. Berikutnya ada prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama, transparansi. Maksudnya, semua potensi risiko dalam suatu aktivitas harus diungkapkan secara jelas. Risiko yang tidak terlihat bisa menyebabkan masalah besar karena tidak dapat dikelola. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Pengukuran risiko harus dilakukan dengan cara yang tepat, menggunakan alat dan teknik yang sesuai. Ini memerlukan investasi yang terus-menerus dalam teknologi dan metode. Yang berikutnya, informasi berkualitas yang tepat waktu. Keputusan manajemen harus didasari pada informasi yang akurat dan terkini. Keterlambatan dalam mendapatkan informasi bisa menyebabkan keputusan yang salah. Prinsip pengukuran risiko yang keempat, diversifikasi. Memiliki berbagai jenis investasi atau produk dapat mengurangi risiko keseluruhan. Diversifikasi harus dipantau secara terus-menerus. Yang berikutnya, independensi. Artinya, tim manajemen risiko harus bekerja secara independen dari unit lain dalam perusahaan untuk memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada pola keputusan yang disiplin. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara terstruktur dan disiplin. Manajemen harus memahami batasan dan alat dan teknik yang digunakan. Yang berikutnya ada kebijakan. Setiap perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai manajemen risiko, termasuk tujuan dan prosedur. Ini memberi kejelasan baik internal maupun eksternal. Materi yang berikut, sistem pengukuran risiko. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur. Seperti yang pertama, sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Maksudnya, sensitivitas mengacu pada seberapa besar perusahaan dalam hasil, misalnya laba atau penjualan, terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga bahan baku, suku bunga atau permintaan pasar. Ini penting untuk mengidentifikasi produk atau aktivitas yang paling terpengaruh oleh perubahan eksternal. Yang berikutnya ada kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Kecenderungan perubahan faktor-faktor merujuk pada pola atau tren yang terlihat dari analisis data masa lalu. Ini membantu perusahaan untuk memprediksi bagaimana risiko dapat berubah di masa depan berdasarkan fluktuasi yang telah terjadi. Yang ketiga ada faktor risiko secara individual. Ini adalah identifikasi dan analisis risiko tertentu yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Yang keempat, eksposur risiko secara keseluruhan maupun berisiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko. Eksposur risiko mengacu pada sejauh mana perusahaan terpapar terhadap risiko baik secara keseluruhan maupun risiko tertentu. Yang terakhir ada seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasi ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan harus mempertimbangkan semua risiko yang terkait setiap transaksi atau produk, termasuk produk baru.
pengukuran resiko. Setelah mengidentifikasi berbagai jenis kerugian yang mungkin terjadi, penting untuk mengukur eksposur atau paparan resiko tersebut. Pengukuran ini memiliki dua manfaat utama, yaitu yang pertama untuk menentukan kepentingan relatif dari resiko yang dihadapi. Artinya, untuk memenuhi seberapa besar dampak resiko terhadap perusahaan dan prioritas penggunaannya. Dan manfaat yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer resiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan resiko, seperti memberikan data yang diperlukan manajer resiko untuk memilih strategi penanggulangan yang paling efektif. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya resiko untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menatap kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya. Berikut ada dimensi atau bagian yang harus diukur, seperti frekuensi atau jumlah kejadian yang terjadi dan keparahan dari kerugian. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi atau dua bagian tersebut, perusahaan dapat mengetahui yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dalam satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Berikutnya adalah pemantauan risiko. Pemantauan risiko adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan mengidentifikasi setiap perubahan yang dapat mempengaruhi postur risiko organisasi. Tujuan dari pemantauan risiko memiliki beberapa tujuan dalam proses manajemen risiko, termasuk mengidentifikasi perubahan pada sistem informasi dan lingkungan operasinya yang dapat mengetahui risiko keamanan informasi yang dimiliki oleh organisasi, memverifikasi bahwa tindakan risiko diterapkan sesuai rencana, dan mengevaluasi efektivitas berkelanjutan dan tindakan risiko setelah diterapkan. Jenis pemantauan risiko. Jenis pemantauan risiko ada dua, yaitu yang pertama pemantauan risiko sukarela. Pada jenis pemantauan risiko ini, proses pemantauan tidak diwajibkan secara hukum, tetapi merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko. Dan yang kedua, pemantauan risiko wajib. Pada jenis pemantauan risiko ini, perusahaan mungkin diwajibkan secara hukum untuk memantau risiko berdasarkan vertikal tempat mereka beroperasi. Pentingnya pemantauan risiko. Pemantauan risiko merupakan sebuah langkah penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko. Pemantauan risiko akan selalu diperlukan untuk memahami risiko yang dihadapi dalam sebuah organisasi dan bagaimana setiap perubahan yang diterapkan mempengaruhi risiko tersebut. Alat dan teknik pemantauan risiko. Pemantauan risiko hanya mungkin dilakukan jika memiliki data tentang strategi dan tentang risiko. Dua metode pemantauan risiko yang digunakan adalah memantau risiko secara terus-menerus, secara real time, atau meninjaunya secara bertahap. Teknik pemantauan risiko. Yang pertama, penilaian dan penilaian ulang risiko. Teknik ini memungkinkan mencapai kesimpulan dari proses memantau risiko yang seharusnya menginformasikan strategi organisasi. Yang kedua, audit risiko. Audit ini akan memeriksa respons yang ditetapkan dan pertahanan lainnya serta mengidentifikasi kebutuhan untuk memperbaruinya. Yang ketiga, analisis tren. Melihat tren risiko serta variasi antara ekspektasi dan hasil, sehingga dapat secara otomatis menandai perlunya tindakan mendesak untuk meningkatkan proses.
Yang berikutnya adalah respons resiko. Istilah untuk menggambarkan proses yang diungkapkan yang dipicu setelah risiko teridentifikasi atau ambang batas terlampaui. Yang berikutnya adalah pengalihan risiko. Teknik ini akan mengalihkan risiko ke pemangku kepentingan eksternal atau departemen internal yang berbeda. Dampak pemantauan risiko pada perusahaan. Pemantauan risiko memerlukan waktu dan upaya. Diperlukan masukan berkelanjutan dari tim terkait untuk mengukur, menilai dan mengoptimalkan strategi risiko. Karena pemantauan risiko secara manual dapat menguras sumber daya, banyak perusahaan menemukan bahwa solusi perlindungan pihak ketiga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada strategi daripada mengembangkan hal teknis. Yang berikutnya adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah sebuah proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi proses kerugian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut. Intinya pengendalian risiko. Sebagai aspek utama manajemen risiko, pengendalian risiko dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hasil terburuk, sekaligus memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan seminimal mungkin jika risiko ini benar-benar terjadi. Bisnis dapat melindungi aset, reputasi dan keberlanjutan mereka secara keseluruhan dengan mengidentifikasi potensi ancaman dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau melawannya. Selain itu, sistem pengendalian risiko yang kuat menanamkan rasa percaya diri di antara para pemangku kepentingan, termasuk klien, investor, dan karyawan. Selain itu, sistem ini memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan tantangan yang tak terduga sehingga mempertahankan keunggulan pasar. Pendekatan umum pengendalian risiko. Yang pertama, pengendalian risiko proaktif melibatkan identifikasi dan penanganan risiko potensial sebelum risiko tersebut meningkat. Hal ini memerlukan pendekatan yang berwawasan global dengan visi secara aktif mencari kerentanan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Yang berikutnya adalah pengendalian risiko reaktif, melibatkan respons terhadap risiko tersebut terjadi. Meskipun pendekatan ini diperlukan dalam beberapa situasi, mengandalkan tindakan reaktif saja dapat mengakibatkan peningkatan kerusakan dan biaya pemulihan. 7 langkah dalam pengendalian risiko. Yang pertama, program pelatihan kompetensi. Berinvestasi dalam program pelatihan bagi karyawan memastikan bahwa mereka siap menangani potensi risiko secara efektif. Yang kedua, protokol keamanan cyber yang kuat. Menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat seperti firewall, enkripsi, dan audit keamanan sangat bagus untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan ancaman cyber. Yang berikutnya adalah prosedur penjaminan mutu. Menerapkan prosedur penjaminan kualitas yang ketat membantu memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang berikutnya langkah-langkah dalam kepatuhan regulasi. Mematuhi peraturan dan standar industri sangat penting untuk mengendalikan risiko yang penting. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan kerusakan reputasi yang dapat secara signifikan mempengaruhi stabilitas bisnis secara keseluruhan. Berikutnya adalah rencana tanggap darurat. Mengembangkan dan memperbarui rencana tanggap darurat secara berkala merupakan aspek penting dari manajemen bisnis proaktif. Karena hal ini mempersiapkan bisnis untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Yang berikutnya adalah manajemen risiko rantai pasokan. Penilaian dan pengelolaan risiko dalam rantai pasokan sangat penting agar operasi tidak terganggu. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan mereka secara keseluruhan, mengoptimalkan efisiensi dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok.
Yang terakhir adalah diversifikasi investasi. Dalam hal mengurangi risiko keuangan, bisnis dapat mendiversifikasi investasi mereka di berbagai aset. Strategi ini menyebabkan risiko dan mengurangi kerentanan bisnis terhadap suatu faktor ekonomi, sehingga mengurangi dampak fluktuasi pasar. Cara kerja dari pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah strategi ini berbasis rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan diri terhadap skala bahaya risiko, dan potensi bencana lainnya, baik fisik maupun kiasan yang dapat mengganggu operasi dan tujuan organisasi. Konsep inti dari pengendalian risiko meliputi: yang pertama, penghindaran merupakan metode terbaik untuk mengendalikan kerugian. Misalnya, setelah menentukan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan barang-barang usaha berbahaya bagi pekerja, pemilik pabrik mencari bahan kimia pengganti yang aman untuk melindungi kesehatan pekerja. Yang kedua, pencegahan kerugian. Menerima risiko tetapi berupaya meminimalkan kerugian daripada menghilangkannya. Misalnya, inventaris yang tersimpan di gudang rentan terhadap pencurian karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Program pencegahan kerugian diterapkan. Yang ketiga, pengurangan kerugian. Menerima risiko dan berupaya membatasi kerugian saat ancaman terjadi. Misalnya, perusahaan yang menyimpan bahan yang mudah terbakar di gudang memasang alat penyiram air candi untuk meminimalkan kerusakan jika terjadi kebakaran. Yang keempat, pemisahan. Melibatkan penyebaran aset-aset utama sehingga kejadian bencana di suatu lokasi hanya mempengaruhi bisnis di lokasi tersebut. Yang kelima, duplikasi. Melibatkan pembuatan rencana cadangan seringkali dengan menggunakan teknologi. Yang keenam, diversifikasi. Mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan berbagai lini bisnis yang menawarkan berbagai produk atau layanan di berbagai industri. Contoh pengendalian risiko. Yang pertama, Sumitomo Electric dan ketahanan bencana. Sebagai bagian dari upaya manajemen risiko, Sumitomo Electric perusahaan mengembangkan rencana kesinambungan bisnis atau BET pada tahun fiskal 2008 sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis inti dapat terus berlanjut jika terjadi bencana. Kesimpulannya, manajemen risiko adalah sebuah cara atau metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai macam jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi, dan mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari sebuah kerugian. Dalam manajemen risiko terdapat beberapa proses meliputi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko adalah sebuah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Pemantauan risiko merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan mengidentifikasi setiap perubahan yang dapat mempengaruhi postur risiko organisasi. Dan pengendalian risiko adalah sebuah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Sekian presentasi dari kami.